Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Tangguh Yunar Salsabila dengan NIM 254041319999. LPTK Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga, Yogyakarta. PPG Batch 4 tahun 2026 akan membuat video pembelajaran untuk memenuhi tugas uji kinerja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabar hari ini anak-anak? Oh, sehat, alhamdulillah. Sebelum kita memulai pembelajaran, kita biar lebih semangat, kita tepuk semangat dulu ya. Tepuk semangat. Ya. Alhamdulillah pada pagi hari ini kita dapat berkumpul, dapat bermuajahah bil wujuh tanpa suatu halangan dan rintangan apapun. Sholawat dan salam senantiasa kita curahkan kepada junjungan kita Nabi Agung Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang kita nantikan syafaatnya di yaumil kiamah. Allahumma amin. Ya, sebelum kita memulai, Pak Guru ingin mengecek kebersihan kelas dulu. Silahkan dicek barangkali lacinya ada sampah-sampah, ada atau tidak? Aman ya? Ya, aman. Oke, karena kelasnya sudah bersih, rapi, siap, kita berdoa sebelum memulai pembelajaran. Salah satu menyiapkan doa. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabban wa bil islami dinan wa bi Muhammadin wa rasulah sidni ilma warzuqni fahma. Amin. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, Pak Guru akan mengecek kehadiran dari siswa dan siswi kelas 5. Jadi nanti yang hadir silahkan angkat tangan dan bilang hadir ya. Pak Guru absen dulu. Yang pertama Airilin, Aisyah, Alifa Sofi, Alvaro, Akila Ajeng Pramesti, kemudian Ayas Koidul Mubarok. Kita menyanyikan lagu kebangsaan dulu, lagu kebangsaan Indonesia Raya. Silakan anak-anak untuk berdiri. Indonesia tanah airku, tanah tumpah darahku. Di sanalah aku berdiri, jadi pandu ibuku. Indonesia kebangsaanku, bangsa dan tanah airku. Mari
marilah kita berseru, hiduplah tanah airku, negeriku, bangsaku, rakyatku, semua yang berjiwa bangga bergerak untuk Indonesia Raya. Pada pagi hari sebelum pembelajaran, kita akan membaca Nadom Asmaul Husna dulu. Silakan Nadom Asmaul Husnanya untuk dikeluarkan, persiapan untuk pembiasaan pembacaan Asmaul Husna sebelum pembelajaran. Ya, kita mulai dari ta'awud dulu. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Walhamdulillahirabbil wassalatu wassalam linnabi habibina ya Allah ya Rabbana anta maksuduna ridhoka maklubuna dunyana wa ukhrona ya Rahmanu ya Rahim ya Maliku ya. Materi kita hari ini adalah surat Al-Ma'un. Tujuan pembelajarannya untuk apa? Yang pertama, surat Al-Ma'un ini memuat isi pesan pokok. Nah, di antaranya nanti di dalam Pak Guru akan menyampaikan di antaranya menyayangi anak yatim, perintah atau untuk melaksanakan sholat, memberi makan orang fakir dan miskin, dan lain sebagainya. Nanti Pak Guru menjelaskan di dalam Quran surat Al-Ma'un ini. Yang selanjutnya, kandungan surat Al-Ma'un. Apa saja sih Pak kandungan surat Al-Ma'un? Yang pertama, kita bisa lihat peduli kepada anak yatim dan orang miskin. Pedulinya itu dalam hal apa Pak? Ya macam-macam. Misal si anak yatim atau anak orang miskin ini tidak membawa pensil, ya dipinjamilah. Jangan kok terus, di sana beli sendiri. Ya. Kasihan barangkali anak yatim tersebut atau orang miskin tersebut itu barangkali tidak punya uang untuk membeli, jadi tidak punya pensil, jadi pinjem. Nah, kalian sebagai anak yang alhamdulillah berkecukupan, seyogyanya atau sebaiknya meminjami atau membantu teman kita yang sedang kesusahan, terutama anak yatim dan orang miskin. Yang selanjutnya, melaksanakan sholat dengan sungguh-sungguh. Yang selanjutnya, tidak pamer itu, ria itu tidak dianjurkan dalam segala hal. Yang selanjutnya adalah suka menolong sesama. Rata-rata dari kita, kalau ada anak teman kita, misal teman kita berangkat sekolah, ya, di depan kelas ini, kondilalah terpleset di depan kelas. Biasanya teman sekelas itu menolong dulu atau tertawa dulu? Tertawa dulu. Padahal yang perlu adalah sebaiknya ya ditolong dulu. Terus ditanya sakit apa enggak, mbok jatuh, terus nggak bisa bangun. Tapi rata-rata dari kita itu adalah kalau ada teman terpleset misal kesusahan, itu ditertawakan atau ditolong dulu rata-rata? Tertawakan dulu.
padahal harusnya ditolong dulu. Itu kandungan dalam Quran surat Al-Ma'un. Yang selanjutnya, ya, pesan moral. Pesan moral dari Quran surat Al-Ma'un. Yang pertama pesan moralnya adalah ibadah tidak hanya sholat, tapi juga akhlak. Maksudnya gimana, Pak? Maksudnya kalau anak kok menjalankan sholat, akhlaknya juga harus baik atau bagus, ya. Kalau misalkan setiap hari kita di sekolahan menjalankan sholat duhur berjamaah, kelas 5 misal setiap hari sholat duhur berjamaah. Kalau kita di sekolahan kita piket ya, hari Senin dan Selasa kelas 6 dan kelas 3, Rabu dan Kamis kelas 5 dan kelas 4, dan seterusnya seperti itu. Cara mengerjakannya, Pak Guru akan membagi menjadi beberapa kelompok. Ini ada 4 ya, ada 20 anak, Pak Guru bagi menjadi 4 ya, atau dibagi menjadi 4 kelompok, maaf. Berarti 5 anak ya. Ya, Pak Guru nanti menunjuk kelompoknya Fajra, kelompok 1, kelompoknya Reza, kelompok 2, kelompoknya Airilin, kelompok 3, dan kelompoknya Akila itu kelompok 4. Nanti silahkan didiskusikan dengan kelompok kalian dan nanti maju ke depan, presentasi. Pak, saya mau menjawab soal nomor 1, boleh. Soal ini nanti Pak Guru bagi kertas untuk mengerjakan. Pak Guru bagi untuk mengerjakan, silahkan nanti dikerjakan secara berdiskusi. Nanti masing-masing perwakilan kelompok itu maju ke depan untuk mempresentasikan jawabannya atau menjawab soal yang Pak Guru tampilkan. Seperti itu, paham atau ada pertanyaan? Paham? Paham, oke. Pak Guru bagi dulu. Ya, Fajra. Kelompoknya Fajra. Silahkan ditulis dulu, boleh soalnya. Jadi nanti ketika menjawab tidak bingung, dibacakan soalnya dulu. Ayo ditulis dulu soalnya. Ayo ditulis dulu soalnya. Reza. Nanti maju per kelompok. Satu-satu perwakilan. Masing-masing kelompok. Tulis dulu soalnya, baru nanti jawabannya di bawahnya. Nan, tulis dulu, Nan. Kenapa kamu sakit, Pak? Oh, enggak, tenang pilek. Iya. Ditulis dulu soalnya. Dari kelompoknya siapa? Reza Aska. Yang mewakili siapa? Naila Muazara. Sini Naila, hadap ke teman-teman, baca yang keras biar belakang sana pojok itu Airilin terdengar. Yo, yang keras. 2. Hal apakah yang bisa membuat anak yatim menjadi sedih? Apa? Mengejek, membuli, dan memusuhi. Mengejek, membuli, dan memusuhi. Kira-kira kalau mengejek, membuli, dan memusuhi terhadap anak yatim itu menjadi sedih apa tidak? Sedih. Kalau jawabannya sedih, berarti jawabannya betul apa salah? Betul. Tepuk tangan untuk Naila Muazara. Itu dari jawaban kelompoknya Reza Aska yang diwakilkan oleh Naila. Jadi ya, yang selanjutnya kertasnya boleh dimasukkan dulu ke dalam laci atau tas masing-masing. Pak Guru mau refleksi dulu sebelum pembelajaran kita berakhir. Pak Guru mau refleksi dulu. Pak Guru mau tanya, bagaimana perasaan kalian setelah belajar mengetahui isi pokok dari surat apa ini Al-Ma'un? Apakah senangkah?
Apakah jadi sedihkah? Apakah jadi susahkah? Kita tahu bahwasanya tadi Pak Guru menyampaikan di depan itu, di sini banyak sekali yang mengulas tentang anak yatim dan orang miskin. Ya. Mungkin Fajran Nada setelah belajar ini, apakah perasaannya menjadi sedihkah atau menjadi gembirakah? Oh, jadi gembira. Oke, karena mengetahui pesan pokok ya, Fajran Nada ya. Iya. Ada yang sedih, barangkali ternyata kasihan ya, fakir miskin dan anak yatim ternyata kasihan. Tidak punya orang tua, terus tidak punya saudara. Kalau fakir miskin dan ya anak yatim itu sangat sedikit yang peduli. Jadi hal apa saja sih yang bisa dilakukan? Tadi Fajran Nada menjawab, hal apa saja sih yang bisa membantu fakir miskin? Di antaranya membelikan jajan, terus membantu teman yang sedang kesulitan. Terus dari yang Pak Guru sampaikan, Pak Guru refleksi dulu. Dari yang Pak Guru sampaikan tadi, itu hal apa sih yang masih teringat jelas? Yang tadi Pak Guru sampaikan. Coba Pak Guru tanya untuk kelompok 3 dulu. Hal apa saja yang kelompok 3 ingat yang tadi Pak Guru sampaikan? Tentang Quran surat Al-Ma'un. Yang tadi Zahra baca. Yaitu 1 tentang orang yang menghardik anak yatim. Betul. Terus perintah untuk menjalankan sholat. Ya. Anjuran untuk memberi makan orang miskin. Ya, tadi yang menjawab adalah kelompok 3. Siapa namanya? Zahra Ayuning Tias yang menjawab. Apakah kemudian pada pembelajaran hari ini kelas 5 mengalami kesulitan atau tidak? Oke, dalam pembelajaran tidak ada mengalami kesulitan ya? Aman-aman saja kan? Aman ya. Tadi Pak Guru melihat dari jawaban-jawaban yang Pak Guru berikan, kemudian anak-anak menyampaikan presentasi di depan, ternyata bisa menjawab dengan lancar. Yang selanjutnya, Pak Guru simpulkan dari pembelajaran ini, surat Al-Ma'un ini diantaranya memuat 4 pesan pokok. Ya, ini yang Pak Guru simpulkan. Nah, ini Pak Guru simpulkan. Surat Al-Ma'un ini adalah menganjurkan kita 1 untuk peduli terhadap anak yatim dan fakir miskin. Yang kedua, surat Al-Ma'un itu menganjurkan kita untuk melaksanakan sholat. Yang ketiga, surat Al-Ma'un ini memerintahkan untuk tidak pamer atau ria dalam segala hal, baik itu hal ibadah. Yang selanjutnya, suka menolong terhadap sesama. Karena pembelajaran kita sudah sangat luar biasa, kelihatannya ini sangat lelah ya, dan waktu juga sudah siang. Pak Guru mau memberikan semangat dulu untuk anak-anak kelas 5. Jadi, mumpung masih ada orang tercinta, ayah, bunda, saudara di rumah, silahkan dijaga dengan baik. Kalau misal ada teman kita, sedang kesusahan, kita bantu. Besok, pertemuan besok, Pak Guru tawarkan, mau ulangan dulu atau mau latihan menulis Quran surat Al-Ma'un? Ulangan? Oke, berarti minggu depan harinya boleh ditentukan sesuai dengan jam pelajaran pendidikan agama Islam ya. Nanti Pak Guru tentukan harinya boleh. Intinya minggu depan. Itu gambaran
materi pertemuan depan masih surat Al-Maun tapi ulangan ya. Ulangan, terus setelah ulangan Pak Guru akan mengajarkan tentang menulis surat Al-Maun ya. Mungkin seperti itu, kita beri aplaus untuk pembelajaran kita hari ini terlebih dahulu. Tepuk tangan untuk kita semua. Ya. Ya, yang selanjutnya kita sebelum kita tutup pembelajaran, kita berdoa dengan syair ya, doa penutup kelas. Ya Allah, akan ilmu kami, berilah kami ilmu yang berguna, jadikan kami orang yang mengerti agama Islam, pedoman semua bersama keluarga, handai taulan tetangga laki-laki. Seperti itu? Jelas ya pembelajaran hari ini? Ya, karena jelas, marilah kita ucapkan kalimat hamdalah seusai pembelajaran ini. Alhamdulillah. Ya. Dari Pak Guru cukup sekian. Bila ada tutur kata yang kurang berkenan, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Akhirul qouli wallahul muafiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.